Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi tentang struktur biantara ini. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu isi. Nah, isi ini atau isi ya, ini isinya adalah mengenai maksud daripada informasi yang akan disampaikan oleh oleh orang yang sedang berpidato atau biantara. Nah, ini contohnya kalian bisa lihat pada halaman 5 ya, pada halaman 5 silahkan kalian lihat. Ini contohnya daripada isi tersebut. Lalu yang ketiga adalah penutup ya, di mana penutup ini isinya mengenai kesimpulan, kemudian saran, dan biasanya diakhiri dengan salam ya, juga ucapan terima kasih ketika sudah mengikuti pidato atau biantara ini begitu. Lalu selanjutnya yang akan Bapak sampaikan adalah mengenai tata krama di dalam bahasa Sunda. Tata krama di dalam bahasa Sunda ini, menggunakan bahasa yang lemas atau hormat ya. Jadi diusahakan tidak menggunakan bahasa kasar ya. Di mana tata krama bahasa itu merupakan sopan santun ya, dalam menggunakan bahasa Sunda yang disesuaikan dengan masyarakat. Ya, gunanya untuk apa? Supaya di dalam kita berpidato itu saling menghormati begitu, saling menghargai. Di sini ada dua bentuk dalam tata krama bahasa Sunda ya. Antara lain yaitu bahasa kasar dan bahasa lemah. Sedangkan yang kita gunakan ketika berbiantara itu adalah bahasa yang lemes ya, yang bahasa hormat. Nah, bahasa kasar ini dipakai ketika kita biasanya berbicaranya itu dengan teman yang sudah akrab ya, dan ini ada dua macam. Ketika kita bicara dengan teman yang sudah akrab, bukan ketika kita sedang marah ya. Ini ada dua macam bentuk tata krama bahasa kasar. Kemudian yang kedua itu adalah bahasa yang lemes atau hormat ya, yang biasa digunakan ketika kita berbicara kepada orang yang lebih tua atau baru bertemu ya, belum kenal. Nah, bahasa lemas ini digunakan ketika seorang menggunakan bahasa halus, misalkan bercakap-cakap dengan orang tua gitu ya, dengan biasanya dengan intonasi yang baik ya, lalu ekspresi wajah juga, kemudian sikap kita, gestur kita yang baik. Nah, maka ini akan menaikkan citra diri kita di dalam berbicara begitu. Nah, bahasa lemas juga ini ada dibagi dua ya, untuk lemas untuk diri sendiri dan untuk orang lain ya, itu seperti itu. Nah, sementara untuk contoh bahasa yang baik ini ya, atau yang bahasa loma dan bahasa yang lemes, itu bisa kalian buka di halaman 8 dan halaman 9 pada buku ini ya, Bahasa Sunda Simpai Bahasa Sunda ini. Nah, di mana di sana bisa kalian lihat antara bahasa kasar dan bahasa lemes ya, lemes untuk hormat untuk sendiri dan untuk orang lain. Itu saja yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian paham, dan apabila ada yang perlu ditanyakan atau kurang paham, nanti bisa kita bahas kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.